Karena ru'yah kita ditetapkan bahwa hari pertama adalah hari Jumat, hari tadi, maka hari ke-9 kapan? Hari Sabtu. Saudi kena menetapkan tanggal 1 hari Kamis, maka tanggal 9-nya kapan? Hari Jumat. Maka di sana nanti Idul Adha hari Sabtu. Kita Idul Adha kapan? Hari Ahad. Bapak Ibu sekalian, jadi bagaimana nih Pak Ustadz? Ikut ru'ya masing-masing. Nah, itulah Bapak Ibu. Dan inilah mazhab Syafi'i. Kalau Bapak masih bermazhabnya mazhab Syafi'i, imamnya adalah Imam Syafi'i, maka pegangannya adalah masing-masing negeri ikut ru'ya. Apalagi tadi yang sama jamnya. Itu. Yang sama matlaknya. Itu nanti ru'ya masing-masing. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau Maliki sebagai Maliki mengatakan itu tergantung kepada waliul amar, kepada pemerintah. Maka rakyat ikut kepada apa yang ditetapkan oleh pemerintahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadikas salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkhusus Bapak Ibu sekalian, kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk bertemu dengan hari-hari, masa-masa, saat-saat yang sangat istimewa dan mulia dalam sepanjang tahun yang kita lalui dalam hidup kita. Apa itu? Yaitu kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kita pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, sudah ini memasuki hari kedua. Karena dengan terbenam matahari berubah hari kita. Tapi Jumat tadi adalah hari ke-1. Jadi 1 Juli dinyatakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa itu tepat tanggal 1 Zulhijjah. Adapun Saudi, ya, negara Saudi menetapkan Bapak Ibu 1 Zulhijjah itu hari Kamis. Berarti hari ini sudah tanggal 3. Kalau kita hari ini tanggal 2 dengan terbenam matahari. Tadi siang itu tanggal 1. Pertama sekali saya mengingatkan kepada kita bahwa hari-hari Zulhijjah ini, Bapak Ibu, hari sangat istimewa. Saking istimewanya hari ini, pertama Allah jadikan sebagai alat bersumpahnya dalam Al-Quran. Allah berfirman, wal fajri wal layalin ashrin wasyaf'i wal watri. Demi fajar dan demi 10 hari dan demi hari yang genap dan demi hari yang ganjil. Merujuk kita kepada buku-buku tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir. Maka di situ Ibnu Katsir menafsirkan berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan 10 hari itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Berarti
Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi kaedahnya kalau Allah jadikan sesuatu itu bersumpah, berarti Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa apa yang Allah jadikan bersumpah itu sangat penting dan urgen artinya dalam kehidupan kita. Maka jangan disia-siakan, berarti kita harus perhatikan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, Allah dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir di hari 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Itu ada dalam surah Al-Hajj. Allah berfirman, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Di sini Allah menjelaskan manfaat haji supaya kita meraih macam-macam manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Kemudian apa kata Allah? Agar mereka memperbanyak zikir menyebut nama Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Apa maksud hari-hari yang telah ditentukan ini? Maka ahli tafsir mengatakan itulah hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Berarti hari 10 pertama bulan Zulhijjah ini diingatkan oleh Allah kita memperbanyak zikir. Bapak Ibu, kaedahnya apabila Allah suruh kita memperbanyak zikir di satu waktu. Padahal zikir ini secara umum kapan saja, di mana saja kita disuruh berzikir banyak-banyak. Tapi Allah katakan di waktu ini berzikirlah kamu, banyaklah zikir. Berarti Bapak Ibu, waktu itu adalah waktu yang istimewa. Apa itu? 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah memperkuat dalam hadis-hadisnya makna ayat ini. Maka apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis? Afdalu ayyamis sanah ayyamul ashar. Bahwa hari sepanjang tahun itu yang paling afdal adalah hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Maka ini keterangan hadis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan begini, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah kita laksanakan seperti amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Berarti solat yang paling dicintai Allah, solat pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sedekah yang paling Allah cintai, sedekah pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Zikir yang sangat dicintai Allah, zikir pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan begitu juga amal soleh lainnya. Nah, ini adalah umum amal soleh apa saja. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Ma min yaumin a'zamu 'indallahi wa la ahabbal 'amalu fihinna min hadhil ayyamil 'ashr fa'akthiru fihinna bitakbiri wattahmidi wattahlil." Apa artinya itu Bapak Ibu? Tidak ada hari yang paling agung di sisi Allah dan tidak pula ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah untuk diamalkan seperti hari-hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Oleh karena itu kata Rasulullah, perbanyaklah di hari-hari itu bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Itulah sebabnya ada namanya sahabat Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Kalau sudah masuk satu Zulhijjah ini, dia bertakbir di mana-mana. Karena dia masuk ke pasar. Kalau dia masuk ke pasar, Abu Hurairah memulai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka seluruh orang yang di pasar ikut dengan takbir Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Sehingga pasar itu goncang dengan zikir dan takbir kepada Allah. Ulama mengatakan sunnah ini adalah sunnah yang telah ditinggalkan oleh umat. Maka kita 10 pertama ini kan kapan baru kita berzikir banyak takbir? Ketika malam Idul Adha. Padahal itu zikir takbir itu dimulai dari tanggal 1. Maka kata ulama, hadhihi minas sunan al-mahjura. Ini di antara sunat yang ditinggalkan oleh banyak umat Islam. Bapak Ibu sekalian,
Jadi apa amal yang diperintahkan kita untuk melakukannya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini? Ya, pertama memperbanyak zikir. Maka bertakbir, bertahmid, bertahlil, lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara zikir itu adalah zikir yang paling afdal itu baca Al-Qur'an. Maka kalau duduk Bapak Ibu baca Quran. Jadi saya ingin menekankan ini, jangan disamakan. Hari-hari yang kita lewati itu sama saja seperti 10 pertama bulan Zulhijjah. Jangan disamakan dengan bulan Syawal. Jangan disamakan dengan bulan Zulqa'dah dan apalagi bulan-bulan yang lain. Ini 10 pertama yang kita ada sekarang ini Bapak Ibu kalau luput dari kita, menyesal kita, rugi kita. Kalau Allah perlihatkan Bapak Ibu ganjaran yang Allah sediakan untuk hari-hari ini, Masya Allah. Oleh karena itu beristihad kita, bersungguh-sungguh kita Bapak Ibu bagaimana mengisi hari-hari ini. Apalagi amalan yang perlu kita amalkan, yaitu puasa. Maka para ulama sepakat mengatakan, saya sudah baca ulama dalam mazhab yang 4, ulama Hanafi, ulama Syafi'i, ulama Maliki, ulama dalam mazhab Hambali, bahkan Az-Zahiri, mereka mengatakan bahwa disunatkan puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Berarti 9 hari itu disunatkan. Bukan hanya tanggal 9 saja. Ini. Bahkan di dalam Bapak Ibu sekalian, Imam Nawawi dan juga ulama Syafi'i mengatakan bahwa sunat muakkad. Hukumnya puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 ini. Dan yang paling kuat lagi adalah tanggal 9, yaitu hari Arafah. Jangan kita lupa itu puasa, perbanyak puasa Bapak Ibu sekalian. Apa dalilnya Pak Ustadz puasa tanggal 1? Mungkin Bapak Ibu akan dengar dari orang, ada orang mengatakan tidak ada puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 itu. Yang ada cuma tanggal 9, tidak dilakukan Rasulullah, itu bukan sunnah. Bapak Ibu, orang seperti ini perlu dia ditanya, kamu di mana aku dapatkan itu? Siapa ulama yang berfatwa seperti itu? Kalau tidak Bapak Ibu kadang-kadang dibaca satu hadis, langsung dia berfatwa-fatwa saja. Dia tinggalkan hadis-hadis yang lain. Maka sunnah Rasulullah itu tidak bisa diamalkan satu saja. Maka itulah untungnya kita ada ulama. Maka ulama ketika menyimpulkan setelah mereka mempelajarinya dan membahasnya dengan pembahasan yang sangat teliti sehingga menyimpulkan kesimpulan yang tenang kita mengamalkannya. Kalau seandainya kita yang melakukan itu, tidak mampu kita. Kenapa? Karena kita tidak memiliki alat. Karena kita tidak menguasai. Kalau mereka ulama-ulama itu Bapak Ibu, mereka memang berkompeten. Jadi hati-hati nanti kalau ada orang berfatwa-fatwa sembarangan. Apalagi mengatakan puasa 1 sampai 8 itu bid'ah. Yang sunnah cuma hari ke-9. Bapak Ibu, seluruh buku saya baca di buku-buku fikih. Tapi bukan seluruh buku, tapi representatif lah. Umpamanya buku Hanafi yang mewakili mazhab ini, semuanya mereka mengatakan sunat dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Sekarang itu apa dalilnya? Di antaranya dalil umum. Rasulullah mengatakan tadi dalam Sahih Bukhari, tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah seperti amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Pertanyaannya, puasa itu adalah termasuk amal soleh. Berarti kalau kita puasa tanggal 1 sampai 9 masuk dalam hadis ini. Berarti dalil secara umum. Bahkan Bapak Ibu sekalian, puasa itu merupakan amal soleh yang paling afdal. Jadi kalau amal soleh yang paling afdal antaranya apa? Puasa. Apa buktinya Pak Ustadz? Pertama sekali, pahala puasa ini itu Allah tingkatkan tanpa ada hitungan-hitungannya. Maka di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh amal Ibnu Adam itu untuknya. Satu kebaikan yang diamalkan oleh Ibnu Adam dilipat gandakan 10 sampai 50 sampai 700. Kecuali puasa. Itu kata Rasulullah. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka puasa itu adalah untukku, kemudian saya yang akan membalas pahala puasanya tanpa hingga. Berarti ini keistimewaan puasa. Yang kedua,
Bapak Ibu sekalian, apa yang membuktikan bahwa puasa ini amal soleh yang paling afdal? Datang sahabat Bapak Ibu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Qala sum tadkhulil jannah. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amal yang mana kalau aku amalkan aku masuk surga. Jadi tunjukkan kepadaku satu amal yang mengantarkanku ke surga. Apa kata Rasulullah menjawab? Apa kata Rasulullah? Sedekahlah kamu masuk surga. Tidak begitu. Perbanyak solat kamu masuk surga. Tidak begitu. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Sum tadkhulil jannah. Puasa, kamu masuk surga. Berarti Bapak Ibu, Rasul tunjukkan kepada puasa. Berarti puasa adalah amal yang paling, amal soleh yang paling afdal. Kemudian puasa ini Bapak Ibu sekalian adalah merupakan benteng, perisai. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah benteng. Maka di sini puasa itu adalah amal soleh yang paling afdal. Apa masalahnya? Karena kita di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini termasuk bulan haram. Kita sekarang berada di bulan haram. Bulan haram itu kan 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, sekarang kita di Zulhijjah ini. Dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, berpesan kepada kita kalau kita sudah berada di hari-hari bulan haram itu, apa pesan Allah? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian berbuat maksiat di hari-hari itu. Jadi kalau kalian diizinkan Allah memasuki bulan haram, apalagi 10 hari pertama bulan Zulhijjah, jaga betul diri kalian jangan sampai berbuat maksiat. Bapak Ibu sekalian, maka bagaimana cara kita terhindar dari maksiat di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini? Apa amal yang paling hebat untuk menghindari kita daripada maksiat? Maka itulah kata Rasulullah, puasa itu benteng. Maka amal yang paling hebat membentengi kita daripada maksiat adalah puasa. Jadi kalau puasa itu Bapak Ibu ya, terbenteng kita dari maksiat. Jadi kalau kita sedang puasa kan mungkin orang sedang puasa korupsi dia. Sedang puasa Bapak Ibu mencuri dia. Sedang puasa dia macam-macam dia. Maka puasa itu membentengi seseorang. Malah apa? Ketika dia puasa, cenderung dia untuk mengamalkan kebaikan, memperbanyak zikir macam-macam. Di sini Bapak Ibu sekalian, berarti puasa itu benteng. Kemudian benteng itu Bapak Ibu juga, maksiat itu apa masalahnya? Karena terlalu tinggi hawa nafsu kita. Karena yang menggiring kita kepada maksiat itu nafsu. Nafsu itu kadang-kadang kebanyakan dikendalikan oleh setan. Oleh karena itu, apa amalan yang paling hebat untuk mengontrol nafsu? Apa? Yaitu puasa. Maka di bulan puasa kemarin Ramadan selalu Ustadz berbicara tentang puasa dan hawa nafsu, yaitu mengontrol hawa nafsu kita. Jadi kalau kita ingin temperamen daripada nafsu kita turun, maka caranya puasa. Jadi puasa ini Bapak Ibu rupanya bukan menurunkan hawa nafsu saja, semuanya turun dibuatnya. Kalau Bapak tinggi kolesterol, apa obatnya? Puasa, turun kolesterol Bapak. Kalau gula tinggi, puasa, turun kadar gula itu. Tensi tinggi, puasa, turun tensi itu. Apalagi asam urat, apa obatnya? Puasa Pak. Jadi rupanya puasa ini bukan hawa nafsu aja yang menurun, semuanya. Masya Allah, kalau puasa. Maka puasa ini luar biasa. Saya pernah juga cerita di sini. Orang-orang barat, dokter-dokter spesialis di barat itu kalau ada pasien, apa nasihatnya di situ? Puasa. Maka mereka punya kaedah kesehatan. Kalau kalian mau sehat, puasa minimal 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan. Ajaran siapa itu? Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi nafsu itu Bapak Ibu akan turun kalau puasa. Itulah anak-anak muda kita, kalau dia belum sanggup menikah, kan? Karena kan menikah itu kan tidak modal dengkul saja. Harus ada kesanggupan, punya harta, punya belanja. Karena banyak konsekuensi menikah itu. Bayar nafkah. Sekarang belum punya pekerjaan, duit tak ada, nafsu besar. Itu bahaya itu. Selera tinggi, nafsu besar, duit tak ada. Melamar kemana-mana tidak diterima. Karena ibu-ibu kalau melamar anak muda tanya, apa kerojo? Kalau tidak ada kerojo, anak saya masih sekolah katanya. Kalau gitu, maka apa nasihat Rasulullah kepada anak muda seperti ini? Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Faman lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Hai anak-anak muda, kata Rasulullah. Luar biasa itu. Hai anak-anak muda, siapa di antara kamu yang sanggup, maka menikahlah. Tapi kalau tak sanggup, kenapa anak muda berpuasa? Karena puasa itu benteng bagi kalian. Jadi yang amal, kan anak muda Bapak Ibu kalau mau apa, tak belum punya kerja apa, banyak puasa begitu. Ya, itu adalah menurunkan semuanya turun di banyak. Subhanallah, puasa itu luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi di samping dia ibadah yang luar biasa, rupanya manfaat kesehatannya juga luar biasa. Terapi untuk manusia menghindari maksiat juga. Masya Allah. Jadi kalau berbicara tentang puasa ini tidak habis-habisnya. Maka di 10 Zulhijjah ini kita menghindar dari maksiat. Apa amalan yang menghindarkan kita dari maksiat yang paling hebat, yang disebut oleh Rasulullah sebagai benteng dan perisai? Ibarat perang itu Bapak Ibu, itu panah-panah, tombak-tombak itu dihadangnya, tidak sampai menembus kita. Itu perisai namanya. Maka kalau kita puasa, setan tak berdaya menggoda, karena nafsu itu jauh ke bawah, dinaikkannya susah, karena perutnya lapar. Subhanallah, susah setan menggoda. Maka kalau kenyang Pak, gampang setan menghembus. Betul, orang-orang sufi itu jarang makan, jarang apa, karena menjaga kebeningan hati, kebersihan jiwa. Karena kalau sudah makan banyak-banyak, setan itu subur juga di dalam itu. Maka puasa. Bapak Ibu sekalian, malah puasa sunat yang paling afdal itu puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Itu demi apa? Supaya sampai akhir hayat kita jarang kita berbuat maksiat. Kalau orang sudah puasa Daud, Bapak Ibu, Masya Allah, amal soleh aja itu lakukannya. Puasa Daud dia. Di hari-hari istimewa ini manfaatkan tanggal 1 sampai tanggal 9. Ini adalah dalil Bapak Ibu sekalian. Ini adalah dalil umum. Puasa adalah salah satu amal soleh. Kemudian puasa ini juga menjauhkan kita perisai daripada api neraka. Kemudian puasa ini juga Bapak Ibu sekalian, amal yang akan memberi syafaat kita nanti di hari kiamat. Karena dia telah menyusahkan kita. Maka ya Allah, aku larang dia makan, aku larang dia minum, aku larang dia apa. Oleh karena itu jadi ada 2 amalan Bapak Ibu. Maka perbanyak amalan ini di hari 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Apa itu amalan? 2 amalan yang akan tampil nanti memberi syafaat kita di hadapan Allah. Di hadapan mahkamah Allah. Tampil 2 amalan kita ini nanti. Dia akan memberi syafaat. Jadi kalau kita sudah ditimbang nanti dihisab, maka apa? Nanti Allah lihat lembaran catatan kita 2 hal. Kalau 2 hal ini banyak kita kerjakan, akan memberi syafaat. Mungkin apa? Seluruh dosa kita Allah hapuskan. Karena adanya banyaknya 2 amalan ini. Apa yang pertama? Yang pertama baca Quran. Tuh. Yang kedua puasa. 2 amalan itulah yang akan menambah semangat kita. Jangan lupa ya, maka dengan hari ini Quran. Kalau bisa tamat Quran 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Bapak Ibu sekalian, ada dalil khusus lagi. Dalil khusus itu diantaranya hadis dari sebagian istri Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Maka dia mengatakan,
ada 3 amalan yang merupakan kebiasaan Rasulullah, amalan sunat. Yang mana Bapak Ibu sekalian, ini semua 3 amalan ini puasa. Apa yang dilakukan Rasulullah selalu? Pertama, puasa hari Ashura. Puasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah, kemudian puasa 3 hari setiap bulan. Ini 3 amalan puasa. Hafsah, istri Rasulullah SAW, yang dia merupakan anak daripada Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab itu siapa oleh Rasulullah? Itu mertua Rasulullah. Di satu sisi dia sahabat akrab Rasulullah SAW, tapi di satu sisi dia juga mertuanya Rasulullah. Berarti apa? Bagi Umar, Rasulullah itu Masya Allah. Ada orang Pak yang paling mulia lagi, menantunya Rasul. Maka Umar mendapat kehormatan yang luar biasa. Siapa lagi sahabat yang merupakan Rasulullah menantunya? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Jadi Bapak Ibu sekalian, ibadah puasa ini adalah sebagaimana dikatakan oleh Hafsah. Puasa maksudnya puasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Hafsah itu kena istrinya Rasulullah. Maka diceritakan bagaimana Rasulullah 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Ada kata Hafsah 4 amal yang jarang ditinggalkan Rasulullah, dan ini amal sunat. Apa itu? Pertama, puasa hari Ashura. Yang kedua, puasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang ketiga, puasa 3 hari setiap bulan. Yang keempat, salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sunat fajar. Itu tak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW. Berarti berdasarkan hadis-hadis ini, maka ulama-ulama fikih seluruh mazhab mengatakan disunatkan. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan yustahabbu siyamuha istihbaban syadida. Sangat disunatkan puasa di 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Seperti juga Imam Ar-Ramli. Ini ulama Syafi'iyah yang besar ya, di kalangan mutaakhirin. Dalam bukunya Nihayatul Muhtad dia katakan puasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah ini hukumnya sunat muakkad. Jadi jangan dia dengar juga lagi nanti ada ustaz-ustaz tidak ada puasa katanya. Seluruh ulama sepakat dalam mazhab yang 4 itu mengatakan sunat. Kalau saya puasa hari ini, kemarin ya, itu 10, itu kan luar biasa itu Bapak Ibu sekalian. Kemarin kan Kamis apa? Sekarang jadi pertanyaan Bapak Ibu, kapan Ustaz mulainya ini puasa 1 Zulhijjah ini? Karena terjadi perbedaan. Karena Bapak Ibu menetapkan 1 Zulhijjah itu sangat penting. Karena berhubungan dengan 2 amalan. Khususnya bagi orang yang haji. Pertama adalah amalan-amalan haji mereka berhubungan dengan tanggal. Umpamanya apa? Hari Tarwiyah, hari ke-8 Zulhijjah. Hari Arafah, hari ke-9. Maka kalau ada orang hari ke-8 wukuf dia, tidak sah wukufnya. Itu gimana itu? Kemudian apalagi Bapak Ibu sekalian, melontar jamrah. Kapan berakhir kita melontar jamrah? Tanggal 13. Kalau tidak jelas 1, kapan itu 13? Maka kita ini kan semua hitungan mulai dari, tidak akan mungkin kita tahu mana yang ke-10 kalau kita tidak tahu mana nomor 1. Karena dimulai dari 1. Maka di sini Bapak Ibu banyak sekarang pembicaraan di media-media sosial. Ada Bapak Ibu sekalian yang membuka kajian secara luas. Ada yang menuding-nuding pemerintah. Ada yang suuzon dengan Menteri Agama. Ini macam-macam. Ada yang mengirim surat kepada Menteri Agama. Ngapa-ngapain ini katanya? Masuk-masuk dalam masalah amal umat Islam. Astagfirullah. Bapak Ibu pun banyak orang. Jadi yang dibaca itu seleksi Pak ya. Jangan dibaca-baca ditelan-telan aja begitu. Saya ada tulisan diapakan oleh orang yang marah. Kenapa ini berbeda kita dengan Saudi? Standar kita Mekah, standar kita apa? Saya bilang ini orang beragama emosional. Beragama akal-akalan. Coba merujuk.
Merujuklah kepada dalil, merujuklah kepada ulama. Itulah sebabnya kalau tidak tahu, jangan pakai emosional. Jangan pakai pikiran-pikiran kita. Karena banyak ustaz-ustaz sekarang Pak tamat SMA jadi ustaz. Kemudian tahu sekolah umum menjadi ustaz. Lalu karena dia sudah punya masa, dia aja ya seolah-olah dia sudah ulama. Ngomong sembarangan saja. Dia rujuk buku ulama tak pandai bahasa Arab. Itu jadi masalah. Lihat kadang-kadang karang-karang aja. Maka saya bilang banyak tulisan. Gimana menurut Pak Ustaz tulisan ini? Kalau saya komentari, ini tulisan emosional. Ini orang beragama dengan emosional perasaan. Ini orang beragama dengan akal-akalan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita merujuk kepada bagaimana ulama menyimpulkan hukum-hukum seperti ini. Pertama sekali, bagaimana kita menetapkan tanggal 1 setiap bulan itu. Itu hampir sepakat ulama mengatakan bahwa menetapkan tanggal 1 itu dari dulu-dulu zaman Rasulullah adalah dengan melihat bulan. Nah, itu tidak ada pembicaraan itu, sepakat semuanya. Karena Rasulullah mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu karena melihat bulan. Kemudian Idul Fitrilah kamu juga karena melihat bulan. Berarti awal bulan dengan melihat. Maka kalau kita saksikan bulan, dia maksud tanggal 1. Kalau enggak kita saksikan, sempurnakan 30. Setelah 30 baru tanggal 1. Walaupun bulan tidak nampak. Nah, jadi ini kan cara. Kemudian setelah itu datang ilmu falak. Ilmu falak itu 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Maka baru berkembang ilmu falak ini. Nah, sehingga bisa menghitung. Belum datang bulan ini, baru tahun depan itu sudah bisa dihitung sekarang. Dengan hitungan ilmu falak. Nah, sekarang bolehkah kita menetapkan tanggal 1 setiap bulan Qamariyah itu dengan ilmu falak? Terjadi pula perselisihan antara ulama. Karena ini adalah ilmu pengetahuan. Dan ada dalil-dalil yang mereka bisa jadikan dalil dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka ini masalah khilafiyah. Apakah bisa atau tidak? Kebanyakan ulama katanya harus dengan melihat. Kalau pemerintah kita menggabung antara keduanya, falak di Bapak Ibu sekalian dipakai, kemudian melihat juga dipakai. Tapi falak itu gunanya untuk menopang, membantu melihat. Di kedua dipakai. Kemudian ada ukuran-ukuran telah ditetapkan sehingga Bapak Ibu Menteri Agama sendiri dengan seluruh staf itu sudah melalui prosedur. Kenapa? Karena dipasang Bapak Ibu teropong. Pakai teropong lagi lihat bulan itu di seluruh titik di seluruh wilayah Indonesia. Nah, setelah itu kan semuanya melapor. Setelah melapor itu sidang. Sidang itu bukan Menteri Agama dengan wakilnya saja. Sidang itu hadir semuanya, hadir MUI, hadir organisasi-organisasi Islam duduk di situ mendiskusikan berdasarkan bukti-bukti. Setelah itu disimpulkan. Sekarang itu apa? Menteri Agama cuma mengumum. Memang Menteri Agama yang apa? Enggak, dia mengumumkan karena dia yang berwenang. Oleh karena itu, kadang ketawa kita melihat tulisan-tulisan itu. Jadi di sini bagaimana Bapak Ibu sekalian? Jadi dasarnya melihat bulan. Sekarang kan jadi masalah begini. Kalau dilihat bulan itu di satu wilayah, kemudian tidak dilihat di wilayah lain. Maksudnya di Mekah dilihat, di Indonesia tak dilihat. Apakah orang Indonesia harus mengikuti apa yang dilihat di Mekah atau tidak harus? Itu yang menjadi masalah. Ini Bapak Ibu antara ulama sendiri perdebatannya panjang sekali. Dibahas dalil ini masing-masing. Saya pernah membahasnya itu di S2. Masalah ini. Memang panjang pembahasannya Bapak Ibu sekalian dan macam-macam pendapat ulama. Maka salah satu di antara pendapat apa? Apa yang menjadi ukuran kalau dilihat di satu tempat siapa saja yang terikat dengan penglihatan itu mengikuti tempat itu. Maka ada yang mengatakan pertama, kalau seandainya dilihat di satu tempat di mana saja, bukan di Mekah aja. Mekah bukan standar, tidak ada mengatakan Bapak Ibu, apabila dilihat di Mekah ikut semua, tidak ada pula itu. Cuman kaedahnya kalau dilihat di satu tempat, makanya dilihat di Indonesia, di Mekah tak lihat. Maka pendapat pertama, semuanya harus ikut, sekalipun di Indonesia. Berarti apa? Pendapat ini Mekah pun bisa ikut Indonesia.
Kalau kira begitu, di Mekah tak dilihat. Lalu orang Indonesia lihat, langsung sampaikan ke Mekah. Maka Mekah wajib ikut. Itu pendapat pertama ini. Artinya apa? Apabila dilihat bulan itu di satu tempat, maka mengharuskan seluruh umat Islam ikut ru'yah tersebut. Ini pendapatnya jumhur, kebanyakan ulama. Hanafi, Maliki, Hambali. Ini. Kemudian ada lagi pendapat Bapak Ibu sekalian, bahwa yang menjadi patokan adalah iklim. Kalau iklim ini Pak lebih kepada wilayah pulau-pulau itu, benua-benua. Maka kalau dilihat di benua ini, ya ikutlah benua itu. Benua ini. Kalau ikut benua ini, benua itu ikut. Ini juga ada pendapat yang begitu. Ada lagi pendapatnya Bapak Ibu sekalian. Kalau pendapat Imam Syafi'iyah mengatakan ukurannya kapan nanti orang ikut penglihatan itu, ru'yah itu di tempat, apabila matlaknya sama. Matlaknya sama ini ditandai dengan apa? Jamnya sama, waktunya sama. Kemudian Jakarta dengan Riau sama enggak? Maka kalau dilihat Jakarta, Riau ikut karena waktunya sama. Mekah dengan Indonesia sama. Beda 4 jam Pak. Dan ada umat Islam yang beda dengan Mekah 10. Gimana itu 10 jam? Hanya 10 jam itu. Lah sudah lewat itu wukuf Padang Arafah. Padang Arafah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mengatakan di mana dilihat mengikat orang-orang yang waktunya sama. Ini kalau Bapak Ibu dari Jakarta ke Indonesia, ketiba di Pekanbaru, apa kata pilot? Kita sekarang tiba di Pekanbaru. Waktu di Pekanbaru tidak ada beda dengan waktu Jakarta. Berarti matlak kita sama. Jam kita sama. Orang seperti ini kalau dilihat satu tempat mengikat semuanya. Bapak Ibu sekalian. Jadi pernah terjadi muktamar. Muktamar membahas tahun 80-an tak salah, 85 atau berapa. Jadi ada OKI kan tahu kita. OKI itu Liga Umat Islam Sedunia. Di Persatuan Negara-Negara Islam. Mereka di OKI itu ada namanya lembaga fatwa. Itu setiap tahun bersidang. Markas mereka itu di Jeddah, Pak. Kadang mereka di Mekah mereka bersidang, kadang di Malaysia, macam-macam lah, tergantung negara-negara yang peserta. Jadi setiap tahun itu mereka ada sidang muktamar membahas masalah-masalah yang dihadapi oleh umat, khususnya masalah-masalah kontemporer. Maka pernah mereka membahas masalah usaha menyatukan kalender umat Islam seluruh dunia supaya puasa sama, nanti hari raya sama, wukuf Arafah, hari Arafah sama, Idul Adha sama. Setelah mereka membahas diskusi panjang seminggu mungkin Bapak Ibu sekalian, akhirnya mereka menyimpulkan. Apa kesimpulan mereka? Likulli baladin atau walikulli ahli baladin ru'yatuhu. Setiap negeri mengikuti ru'yah masing-masing. Itulah kesimpulannya. Maka Indonesia ikut ru'yah Indonesia, Malaysia ru'yah Indonesia, Brunei ikut ru'yah Brunei, Eropa ikut ru'yah Eropa. Tapi ya ru'yah yang benar. Kalau dia ru'yah yang benar tak meleset itu. Bapak Ibu dengan cara ru'yah, bukan ru'yah-ru'yaan. Itu kan meleset. Maka semuanya Bapak Ibu sekalian mengikuti ru'yah masing-masing. Itulah kesimpulannya. Sekarang bagaimana? Itu kena ribut lah. Mana Pak Ustaz? Tak mungkin Pak Ustaz. Kita Sabtu puasa Arafah. Padahal jemaah haji hari Jumat wukuf. Maka dengan ketetapan Saudi, wukuf pada Arafah besok tu hari Jumat. Bertemulah hari Arafah dengan hari Jumat. Itulah yang diisukan oleh jemaah haji. Haji mereka haji akbar. Kena bertemulah hari Arafah dengan hari Jumat. Betul Bapak Ibu. Itu istimewa itu. Maka beruntung jemaah haji tahun ini. Kenapa? Wukufnya tepat pada hari Jumat.
Subhanallah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bagaimana kita Sabtu puasa Arafah kita? Kemudian Bapak Ibu sekalian, sekarang kan jadi masalah lagi. Apakah puasa kita hari Arafah itu hubungannya dengan realita adanya wukuf di padang Arafah, atau masalahnya adalah tanggal 9 Zulhijjahnya itu? Maka Bapak Ibu ada memang yang mengatakan hubungan dengan wukuf di Arafah. Itu seperti ada Ibnu Rajab Hambali dalam buku tak salah Bapak Ibu, dia memperjuangkan itu, menguatkan itu. Bagaimana katanya? Dan itu berdasarkan hadis Aisyah. Bagaimana kamu puasa? Wukuf di padang Arafah tidak ada. Itu Bapak Ibu. Tapi kebanyakan ulama tidak seperti itu. Karena masalahnya begini. Salah satu yang menjadi dalil mereka, tidak ada hubungan wukuf di padang Arafah dengan puasa hari ke-9 itu. Kenapa? Karena kalau ibadah haji itu, ini awal diwajibkan ibadah haji itu kapan? Di antara mengatakan apa? Ibadah haji itu baru diwajibkan tahun 9 Hijriah. Kan tahun ke-9 Hijriah baru diwajibkan ibadah haji. Dan tahun ke-9 itu Rasulullah belum haji di tahun itu. Maka disuruhnya siapa? Abu Bakar Siddiq menjadi Amirul Haji. Karena beliau sibuk waktu itu. Banyak urusan-urusan. Kapan beliau baru Bapak Ibu sekalian pergi haji? Tahun ke-10. Tahun ke-10 baru beliau haji. Maka selesai beliau haji pulang, beberapa bulan setelah itu beliau pun wafat, meninggal dunia. Sekarang disunatkannya puasa hari Arafah itu jauh-jauh sebelum adanya haji. Tahun kedua Hijriah. Idul Adha itu disyariatkan pada tahun kedua Hijrah, Pak. Waktu itu haji belum gimana itu? Maka puasa hari ke-9 itu tahun kedua sudah ada. Sekarang puasa Arafah baru tahun 9. Maka sekarang yang menjadi patokan wukufnya atau tanggal 9-nya? Berarti tanggal 9-nya. Dan tanggal 9 itu disebut karena berhubungan dengan wukuf di padang Arafah setelah adanya haji, disebutlah hari Arafah. Maka di dalam hadis-hadis itu bahwa Rasulullah puasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah, tidak ada menyebut hari Arafah di situ. Tapi ada hadis yang lain, yang mana Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Arafah setelah adanya haji. Sudah ada wukuf Arafah Bapak Ibu. Datang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang kami dapatkan dari puasa hari Arafah itu? Baru hari Arafah namanya, setelah haji. Apa kata Rasulullah SAW? Yukaffirus sanatal madiyah was sanatal baqiyah. Puasa hari Arafah itu bisa menghapus dosa seseorang setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Jadi Bapak Ibu, yang dimaksud itu adalah puasa hari ke-9. Sekarang karena ru'yah kita ditetapkan bahwa hari pertama adalah hari Jumat, hari tadi, maka hari ke-9 kapan? Hari Sabtu. Saudi kena menetapkan tanggal 1 hari Kamis, maka tanggal 9-nya kapan? Hari Jumat. Maka di sana nanti Idul Adha hari Sabtu. Kita Idul Adha kapan? Hari Ahad. Bapak Ibu sekalian, jadi bagaimana nih Pak Ustadz? Ikut ru'ya masing-masing. Itulah Bapak Ibu. Dan inilah mazhab Syafi'i. Kalau Bapak masih bermazhabnya mazhab Syafi'i, imamnya adalah Imam Syafi'i, maka pegangannya adalah masing-masing negeri ikut ru'ya. Apalagi tadi yang sama jamnya, itu yang sama matlaknya, itu nanti ru'ya masing-masing. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau Maliki, sebagai Maliki mengatakan itu tergantung kepada waliul amar, kepada pemerintah. Maka rakyat ikut kepada apa yang ditetapkan oleh pemerintahnya.
Kita sudah tetapkan oleh agama. Maka kita sebagai rakyat, ya ikut saja. Begitu agama mengatur. Bagaimana lagi? Apalagi Kementerian Agama, Bapak Ibu dalam hal ini melakukan proses yang benar menurut syariat. Kenapa? Karena itu pakai ru'yah. Jadi jangan ragukan lagi Bapak Ibu sekalian ya, bahwa kita ikut ru'yah kita, maka tidak ada hubungan. Sekarang itu yang pertama Bapak Ibu ya. Arafah itu baru setelah haji ada. Kenapa dihubungkan pula dengan wukuf pada Arafah? Kedua Bapak Ibu, kalau dihubungkan puasa kita hari 9 itu dengan realita wukuf, apakah bisa umat Islam tahu semua Pak? Bahwa orang sedang wukuf di padang Arafah baru dia puasa. Bisa umat Islam tahu semua? Apalagi zaman dulu tidak ada HP, tidak ada televisi, tidak ada parabola. Kapan parabola ini baru ada? TV ini. Di zaman Rasulullah sudah ada TV. Kemarin baru ada. Jadi orang-orang sebelum kita ini yang sudah 200 tahun yang lalu, gimana dia tahu umpamanya orang Indonesia waktu itu tahu dia orang wukuf? Pakai apa? Lihat di mimpi. Menerawang. Maka Bapak Ibu apa landasan mereka waktu itu? Adalah karena mereka tidak tahu orang wukuf kapan di mana. Kalau sekarang Bapak Ibu gampang. Saat ini dilihat, saat ini juga. Sebenarnya kalau ada keinginan Bapak Ibu sekalian untuk menyatukan bisa sebenarnya sekarang. Tapi juga tak bisa Bapak Ibu. Jangankan Bapak Ibu ya di belahan dunia ini. Kita ke Kampar saja Bapak Ibu pergi ke Kampar kiri. Saya pernah pergi beberapa malam, ada namanya Batu Tilam Pak. Tahu Batu Tilam? Itu wisata luar biasa, itu sudah perbatasan Kampar kiri sana, ujung. Perbatasan dengan Sumbar itu kan. Itu Pak ya. Tidak ada sinyal situ Pak. Sinyal tidak ada. Atau gimana orang tahu itu? Padang Arafah atau apa. Sinyal tak ada. Itu Kampar itu Pak, kedekat sini. Gimana daerah-daerah gunung-gunung sana? Dan mereka umat tapi kalau mereka melihat bulan lebih dulu gitu mereka melihat mungkin. Karena mereka di gunung. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita paksakan harus ngikut orang wukuf di padang Arafah. Baru dia puasa hari Arafah. Ini kan tidak masuk akal. Maka fatwa saya lihat. Seperti ulama Saudi kan Hambali itu. Itu sebenarnya mazhab mereka mengatakan di mana dilihat ikut semua. Tapi Pak ulama Saudi sendiri. Bacalah fatwa Syekh bin Baz. Fatwa Syekh Saleh Utsaimin, itu ulama-ulama besar mereka yang buku karangannya banyak. Syekh Saleh Utsaimin itu mengatakan ketika orang Eropa tanya sama dia, "Syekh, gimana ini? Di sana sudah lihat bulan, di sini kami belum lihat, terlambat kami sehari. Atau kami lebih cepat, bagaimana Syekh? Kami ikut Mekah atau kami ikut apa ru'yah kami?" Apa fatwa Syekh itu? Masing-masing negeri mengikuti ru'yahnya. Kalian puasa sesuai dengan kapan kalian melihat bulan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kesimpulannya. Jadi jangan ragu lagi tu. Jangan dibuat lagi masalah ini bola-bola, kadang-kadang membuat pindah gunjing-gunjing, nuding-nuding orang kamu tidak sah. Orang sudah wukuf, kamu apa? Nanti masalahnya korban juga lagi Pak. Masalah korban kan. Nanti kalau orang mengatakan hari Idul Adha baru hari Ahad, nanti ada orang menyembelih korban hari Sabtu, tidak sah korban kamu katanya. Kena Idul Adha belum. Kan nanti bertengkar umat Islam nanti. Nanti berbahaya nanti Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini apa? Tutup masalah khilaf. Maka dahulukan persatuan dan kesatuan. Jadi apa pendapat menyatukan? Kalau sudah pemerintah Bapak Ibu, kita menyatu dalam pemerintah ini. Selagi hal itu adalah hal yang benar. Kenapa tidak Bapak Ibu? Nyatu kita. Ya perbedaan-perbedaan kalau ada, ya jangan ditonjolkan dengan dilihatkan perbedaan itu supaya tidak membawa kepada konflik. Kalau Bapak mengamalkan dia apa? Tidak salah. Kalau dia ngamalkan ngikut Mekah, tidak salah. Ada ulama yang mengikutinya. Tetapi jangan disalahkan orang tak mengikut. Itu ciri-ciri apa masalah namanya? Diam aja. Sendiri-sendiri aja. Kalau kita berbeda.
Apalagi yang umum mobilisasinya begini. Apalagi itu sifatnya mobilisasi umum, Pak. Yang berhak berbicara, yang berwenang menetapkan kalau pemerintah. Maka jangan sembarang-sembarang orang. Kemudian apa menetapkan sendiri. Itu kadang-kadang membuat kekacauan dan merusak ukhuwah. Silakan, kalau azan dulu, karena waktu saya sudah masuk. Ya, apa azan dulu, Pak? Enggak, kumandang azan dulu. Enggak, azan dulu, setelah azan nanti baru tanya. Ya, silakan. La ilaha illallah. Allahumma rabbah. Baik, Pak, silakan tanya tadi, ada Pak bertanya. Puasa 10 Zulhijjah, Ustaz. Ya. Bukannya setelah selesai sholat Idul Adha. Bagaimana puasanya Idul Adha? Oh, pada hari Idul Adha itu ya? Ya. Jadi betul itu. Bapak Ibu sekalian, salah satu sunnah di hari Idul Adha. Jadi salah satu sunnah di hari Idul Adha adalah setelah sholat subuh kita itu menahan puasa sampai menjelang sholat, sampai selesai sholat. Nanti kita berbuka baru setelah sholat. Jadi berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri disunatkan kita dari rumah berbuka, sarapan dulu makan. Itulah ulama menyimpulkan kalau Idul Fitri itu diakhirkan sedikit waktunya. Maka tidak masalah kita sholat Idul Fitri itu jadwalnya jam 8. Tidak ada masalah. Tapi kalau Idul Adha dari rumah itu cepat. Kalau bisa mulai sholat Idul Adha itu ketika waktu awal duha masuk. Dan kita puasa waktu itu. Maka pas awal duha masuk itu jam 6:30 lah sekarang kan. 6:30 itu sudah bisa dimulai itu. Sholat Idul Adha. Kemudian sholat Idul Adha itu dipersingkat. Dipercepat khutbahnya. Supaya apa? Supaya cepat-cepat menyembelih ibadah korban kita. Jadi disunatkan itu, Pak. Kemudian ada lagi ulama menjelaskan dan dianjurkan juga kita berbuka dengan hewan korban. Jadi kita subuh tidak ada makan, tidak ada minum, pergi sholat di musola, setelah itu kita pulang. Pulang itu jangan makan dulu, Bapak. Sembelih dulu hewan korban. Setelah itu langsung taruh di periuk, di kuali, masak. Setelah itu kita berbuka dengan hewan korban. Ini dilakukan oleh panitia saat ini. Maka panitia ketika sembelih diambil dulu daging, masak bersama. Setelah itu berbukalah kita bersama dengan daging korban. Itu bagus itu. Tapi dengan syarat panitia harus minta izin dulu kepada para peserta. Jangan tidak sendiri saja. Jadi minta izin dulu. Maka kalau sepakat kita, ya bagus. Nanti diambil daging itu dimasak bersama dan secara bersama kita, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan, Bu. Ya. Kalau diundang baralik pada pada 1 sampai 9 Zulhijjah. Maka kalau diundang baralik, sebenarnya kalau baralik, kalau bisa janganlah di 1 sampai 9 Zulhijjah. Jadi kalau baralik itu, kalau saya lihat Rasulullah sering tuh bulan Syawal dan bulan Zulqa'dah. Jadi beberapa Rasulullah itu menikah di bulan Zulqa'dah. Ada juga di bulan Syawal. Tidak ada masalah kalau dia menikah, kan tidak ada larangan. Cuman kalau kita sudah niat puasa, apakah lebih baik membatalkan atau tidak? Maka di sini kan, apalagi sekarang, dalam kondisi kita berada sekarang, kan tidak mesti kita harus makan ketika apa. Yang penting memenuhi undangan. Dan memenuhi undangan, itu jabrul khatirah namanya. Untuk menghibur dan membahagiakan saudara kita yang mendapat nikmat. Maka kita kan berdoa mengucapkan selamat mendapat menantu, kemudian mendoakan supaya keluarganya itu menjadi keluarga yang sakinah. Masalah makan tidak makan, kita juga tidak perlu kita menjelaskan bahwa kita puasa, karena tak dikontrol juga makan ini orang atau tidak ada yang tersinggung. Kita yang dalam hal kondisi apa kita, Bapak Ibu?
kita itu perlu berbuka. Umpamanya begini, kita sudah puasa sunat ini. Jadi kalau kita umpamanya apa? Ada tamu ya. Kemudian tamu ini lihat pula, kalau tamunya tetangga sebelah, jangan batalkan puasa kita. Tetangga sebelah tamu kita tuh kita batalkan puasa kita. Maksudnya tamu apa jauh-jauh datang ya. Dia datang dari Jakarta ke Pekanbaru. Setelah dia itu apa, dia butuh makan, dia butuh apa. Setelah itu apa? Dia tak mungkin hari itu. Dia tak mungkin makan kalau kecuali kita makan. Dan baru dia happy makan apabila kita makan. Di saat itu maka kita apa? Dapat 2 pahala. Pahala puasa kita dapat, pahala membahagiakan tamu juga dapat. Tapi kalau ada tamu Pak, puasa kita tak puasa disantapnya terus, jangan buka kita, biarin aja dia makan. Karena dia juga tak segan-segan kan. Itu biasa tamu-tamu biasa kalau sudah apa. Tidak ada masalah kalau kita apa Bapak Ibu. Jadi maka kalau selama kita bisa mempertahankan niat kita, maka lebih aula kita lebih utama pertahankan. Karena dalam Al-Quran ada la tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amalan. Ada larangan membatalkan amalan itu. Kecuali ada maslahat yang lebih besar seperti tadi. Ya Bu ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi bertanya? Ya, silakan Pak. Ya. 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 Ya, betul Pak. Jadi begini, keharusan itu tidak ada. Ya, keharusan tidak ada. Cuman kan ada orang yang berpegang kepada pendapat ini. Tapi harus enggak. Makanya segini, sekarang pemerintah mengumumkan, umpamanya hari tanggal sekian. Kita Bapak Ibu sekalian bisa ikut pemerintah. Dan sebaiknya memang ikut pemerintah. Tapi kalau ada umpamanya yang mau ikut, walaupun orang Saudi tadi, orang Saudi itu dia ikut sana, tidak ada masalah. Tapi jangan pula menyebar-nyebarkannya, membuat pengumuman baru pula itu yang dilarang. Maka kita ini begini, umpamanya gini, saya umpamanya melihat bulan, saya lihat sendiri, ini bulan puasa nih Pak, saya adukan pemerintah bahwa saya sudah melihat, tapi kesaksian saya tidak diterima. Dan berdasarkan ru'ya yang dibuat oleh pemerintah, mereka dan lihat, saya sendiri lihat. Maka diumumkan oleh pemerintah bahwa apa? Bahwa besok belum 1 Ramadan. Maka lusa katanya kan. Saya melihat sendiri, yakin saya, tapi cuma tidak dipercaya. Maka bagaimana hukum saya? Saya wajib puasa. Tapi sembunyi. Tidak boleh dijar-jarkan. Karena kalau kita menjar-jarkan, membuat pengumuman pula, itu namanya memecah belah, itu berbahaya. Terjadi keributan nanti. Jadi kalau ada nanti bapak ibu yang ikut Saudi, dia diam aja. Jangan. Tapi kalau berhari raya, ya bersamalah, jangan berhari raya sendiri di rumah, satu keluarga berhari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap ikut berhari raya. Apalagi umpamanya kita mengundurkan, umpamanya Bapak ada 9 hari Sabtu nanti Idul Adha ikut Saudi. Maka harus menyembelih itu. Nah, menyembelih kan panjang waktunya. Sampai 3, apa salahnya? Dan itu Bapak Ibu ya, tidak ada masalah. Umpamanya saya juga begitu. Kalau di Idul Fitri, saya melihat bulan Syawal. Ini Syawal saya lihat. Maka apa? Ngadu pemerintah, saya sudah lihat bulan. Berarti Ramadan sudah berakhir. Berarti tidak lagi puasa besok. Tapi pemerintah tidak melihat dan tidak mengakui kesaksian saya. Maka apa? Seluruh orang ikut pemerintah dan saya sendiri sembunyi, tidak boleh saya puasa. Saya tak boleh puasa itu Pak. Karena saya sudah yakin sendiri. Tetapi berhari raya tetap hari raya sendiri. Karena hari raya itu gunanya untuk menyatukan umat. Jadi begitu Pak ya. Tidak ada masalah. Kalau ada orang istihad orang lain ya Pak. Yang penting jangan merusak
ukhuwah, dan utamakan selalu ukhuwah daripada bersih tegang dengan pendapat yang mana pendapat-pendapat itu masuk koridor masalah khilaf. Inilah yang merusak sekarang Bapak Ibu persatuan kesatuan umat. Kadang-kadang masalah kunut subuh itu Pak, masalah khilafiyah sampai hari kiamat pun tidak akan selesai itu. Kalau dibahas itu ada orang yang mempertahankan kunut subuh. Kalau kunut subuh bid'ah katanya. Diputuskannya persaudaraan. Astagfirullah. Hanya berbahaya. Buat masjid pula di samping masjid gara-gara kunut subuh. Tidak mengerti. Mana apa kan? Menjahar bismillah. Itu menjahar bismillah itu masalah khilafiyah itu. Sampai di kiamat pun akan selesai itu. Karena balance dalil-dalilnya. Semuanya sunnah. Siapa yang benar Pak? Maka saya selalu ulang. Kalau sudah masalah khilafiyah, ada dua pendapat. Tapi masalahnya masalah ijtihad semua. Kedua-duanya benar atau yang benar satu. Ada dua sikap ulama. Kalau ulama ditanya, jangan orang-orang bodoh. Ulama mengatakan kedua pendapat itu dua pendapat ulama. Kedua-duanya benar. Kalau itu masalah ijtihad. Kita salahkan karena itu benar. Itu pendapat pertama. Yang kedua, yang benar cuma satu. Tidak mungkin keduanya benar katanya. Sekarang pertanyaannya, mana satu yang benar itu? Seluruh mereka mengatakan Allahu a'lam. Allah yang maha. Dia langsung mengklaim saya yang benar. Surga tangan saya. Astagfirullah, orang lain masuk neraka. Itu kan cari perkara itu yang membuat retak umat ini sekarang. Ikut-ikut pula itu membuat kelompok. Buat pula masjid sendiri, buat pula jamaah sendiri. Orang dilarangnya hizib, dia sendiri berkelompok-kelompok. Kalau tidak ustaz dia tidak ikut. Bagaimanapun umpamanya ustaz yang lain itu alimnya, ustaz dia kadang-kadang bodoh, ikut itu ustaz dia itu. Mana bisa begitu? Agama seperti itu Rasulullah mengajarkan, sahabat mengajarkan. Tidak seperti itu, itu memecah belah namanya. Jadi masalah ini ada memang masalah hitam putih Pak. Dalam agama ini ada masalah yang tidak bisa kita hitam putih. Itu masalah ijtihad itu. Jangan dibuat hitam putih, kacau kita, rusak persatuan kita. Karena masalah ini dari zaman sahabat lagi berbeda. Tidak ada merusak ukhuwah mereka sedikit pun. Tidak ada mereka buat masjid dari samping masjid gara-gara masalah khilafiyah itu. Sekarang aja terjadi. Mana kita? Di kotanya dia, jemaah dia. Ini yang kita jadi problem Bapak Ibu sekalian. Maka di dalam masalah-masalah ini kita diajar sebenarnya bagaimana kita toleransi, saling menghargai. Maka ikut. Lagi kita Syafi'iyah, pendapat Syafi'iyah apa? Dalam masalah ini, ya setiap negeri ikut kita mazhab Syafi'i. Dan bahkan orang lain pun ikut mazhab Syafi'i. Maka apa? Yang menyatukan itu pasti lebih indah. Bapak Ibu sekalian, ya, utamakan persatuan daripada masalah-masalah ini, dan jangan masalah-masalah ini kita di hari-hari yang mulia menjadi dosa antara sesama kita. Maka saling memaklumi saja. Dapat saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.